Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumih. Adabul hammam, adab-adab berada di pemandian. Aturan tata cara berada di dalam pemandian. Yang dimaksud dengan hammam di sini adalah pemandian yang disediakan untuk orang banyak. Nah, di negeri Arab itu biasanya ada hammam, tempat yang disediakan untuk orang-orang mandi di situ. Jadi mungkin sekali 10, 20 bisa mandi bersama-sama di situ. Nah, ini yang dimaksud hammam. Nah, waktu kita mandi bersama-sama dengan orang lain di suatu ruangan, nah maka itu diperlukan aturan-aturan tersendiri. Nah, ada cara-cara tersendiri yang berbeda dengan kita mandi di rumah di kamar pemandian yang khusus itu. La ba'sa bidukhulil hammam, tidak mengapa, artinya boleh kita masuk ke pemandian itu. Dakhala ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hammamatis Syam, dan para sahabat Rasulullah pun mereka waktu berada di Syam masuk ke tempat pemandian itu. Dakhala ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hammamatis Syam. Wa qala ba'duhum, berkata sebahagian ulama, ni'mal baitu baitul hammam. Paling baik rumah, artinya ruangan. Baitul hammam itu ruangan yang ada di pemandian. Yutahhirul badan, membersihkan, mensucikan akan badan. Wa yuzakkirun nar, dan mengingatkan akan api neraka. Karena di pemandian itu biasa ada ruangan-ruangan khusus. Nah, itu yang hanya bisa ditempati oleh satu orang. Nah, itu tempatnya panas, sehingga itu mengingatkan kita akan neraka. Ruwiya dzalik an Abi Darda wa Abi Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhuma. Wa qala ba'duhum bi'sal baitu baitul hammam. Ada pula sebagian ulama yang mengatakan sejahat-jahat ruangan yang berada di pemandian itu. Yubdil aurata, di situ membuka aurat. Wa yudhibul haya, dan menghilangkan sifat malu. Fahaza, ini perkataan sebahagian ulama tadi, ta'arrudun, mendatangkan li'afatihi, bagi afatnya, bagi negatifnya itu hammam, itu pemandian. Wa zaka ta'arrudun li faidati, dan yang di sana tadi itu mendatangkan positifnya atau faidahnya. Jadi kita mandi di pemandian umum itu ada negatifnya, ada positifnya. Wala ba'sa bi talabi faidatihi indal ihtirazi min afati, dan tidak mengapa kita mengambil negatif positifnya, mengambil faidahnya ketika bisa menjaga diri daripada yang negatifnya itu. Walakin ala dakhilil hammam wadhaifu minas sunan wal wajibat, dan tetapinya atas orang yang masuk pemandian itu ada tugas-tugas daripada sunat-sunat dan kewajiban-kewajiban. Fa'alaihi, maka atas orang yang masuk pemandian itu wajibani, ada dua kewajiban. Fi auratihi, pada auratnya. Wa wajibani, dan ada dua kewajiban fi aurati ghairih, pada aurat orang lain.
Karena di pemandian itu sangat mungkin, sangat bisa terjadi hal-hal yang dilarang oleh Allah dalam perkara aurat ini. Ini pemandian kan, kita buka-buka aurat itu. Ammal wajibani fi auratihi, adapun dua yang wajib pada auratnya, bahwa ayyasunaha an nazaril ghair, bahwa dia menjaga auratnya itu jangan sampai dipandang orang lain. Itu kewajibannya. Jangan sampai auratnya itu dilihati orang. Yang kedua, wa yasunaha an masil ghair, dia jaga auratnya daripada disentuh orang lain. Dilihat orang lain jangan, disentuh orang lain jangan. Fala yata'ata amraha wa izalata wasakhiha illa biyadih, maka dia tidak melakukan urusan aurat, menghilangkan kotoran-kotoran yang ada di auratnya kecuali dengan tangannya sendiri. Wa yamna'ud dallaka, dan dia mencegah akan tukang gusuk, min masil fakhiz, daripada menyentuh pahanya, wa ma baina surrah, dan yang antara pusatnya ilal anah sampai ke ari-arinya. Karena di pemandian umum itu banyak orang yang mengambil lupa hendak begusuk awak. Sepesia ada tukang gusuk awak di pemandian umum itu di negeri Arab sana itu. Nah, kita boleh minta gusukakan awak kita, asal yang digusukakan itu jangan aurat kita, mulai paha sampai ke mulai lutut sampai ke pusat itu. Wal wajibani fi auratil ghair, dan dua kewajiban pada aurat orang lain, ayyagudda basara nafsihi anha, bahwa dia menahan pandangan matanya daripada aurat orang lain. Yang kedua, wa ayyanha an kashfiha, bahwa dia mencegah daripada membukanya aurat itu. Kalau ada aurat orang lain yang terbuka, jangan dilihati. Itu pertama. Yang kedua, ditegur. Itu aurat terbuka tuh, lintuh tuh kelihatan, nah misalnya. Itu kewajiban kita berada di situ. Li'anna nahya 'anil kasfi wajibun, karena mencegah daripada membuka aurat itu hukumnya wajib. Wa 'alaihi dzikru dzalik, dan atasnya menyebutkan demikian. Wa laisa 'alaihil qabul, dan tidaklah atasnya diterima. Perkara orang maasi atau kada maasi itu urusan orang. Yang penting begitu kita melihat ada yang terbuka auratnya, nah kita beritahu, kita tagur. Wa ammas sunanu, adapun yang sunat-sunat waktu kita berada di pemandian itu, paminha, setengahnya an-niyatu, niat. Wa huwa alla yadkhula li'ajili dunia, bahwa dia tidak masuk ke pemandian itu untuk hal-hal yang bersifat duniawi. Wala abisan, dan tidak pula dia berniat masuk ke pemandian itu abisan, main-main, li ajli hawa, karena hawa nafsunya. Bal yaqsidu bihi tanazzufa, bahkan dia bermaksud dengan masuk ke pemandian itu at-tanazzufal mahbub, kebersihan yang disukai, tazayyunan, untuk berhias, lis-salah, bagi sembahyang. Wa yuqaddimu rijlahul yusra inda dukhul, dan dia mendahulukan kaki kirinya ketika masuk ke pemandian itu. Ini sunat juga. Wala ya'jalu bidukhulil baitil har, dan dia tidak segera masuk ke ruangan yang panas, hatta ya'raqa fil awal, sehingga terlebih dahulu dia berkeringat, supaya jangan takajud. Wa alla yuksira sabbal ma, dan bahwa dia tidak memperbanyak menumpahkan air. Bal yaktasira, bahkan dia memperpindik, ala qadril hajat, atas kadar hajatnya. Fa innahul ma'zun fihi, karena itu kadar hajat yang diizinkan padanya, bikarinatil hal, dengan memandang keadaan itu. Wa ziyadatu alaihi law alimahul hammami lakarihahu, dan lebih atas qada hajat
lebih atas kadar hajat, mandi bakubui berhimat membuang banyu. Jikalau tahu itu tukang jaga hammam, niscaya dia tidak suka akan demikian. Lasiyama ma'ul har, apalagi yang dibuang-buang tuh banyu nang panas. Falahu mu'natun, banyu panas tuh ada ungkus untuk memanasinya. Wa fihi ta'abun, dan di situ ada kesusahannya. Makinnya banyu panas yang kita pakai untuk mandi ini, makin sedikit kita gunakan seperlunya, artinya jangan dibuang-buang. Wa ayyatazakkara harran nar biharril hammam, dan bahwa sunat dia mengingat akan panasnya neraka dengan panasnya itu di pemandian. Wa yuqaddira nafsahu, dia umpamakan dirinya mahbusan tertahan fil baitil har, di ruangan yang panas saatan sesaat. Wa yaqisahu, dan dia bandingkan itu panas tadi ila jahannam, kepada jahannam. Fa innahu asbahu bi baiti jahannam, karena itu ruangan yang ada di pemandian mirip dengan jahannam. An-nar min tahtu, atas di bawah, wazzalam min fawqu, dan gelap di atasnya. Nauzubillah min zalik. Wala ba'sa bi ayyusafi haddakhila, dan tidak mengapa dia bersalaman akan orang yang masuk ke dalam pemandian. Wa yaqula, dan mengatakan afaqallah, semoga maafiatkan akan engkau oleh Allah. Wala ba'sa, dan tidak mengapa bi ayyadlukahu ghairuh, bahwa menggusuki akan dia orang lain. Boleh aja menggusuki orang lain. Belakang kita digusuki akannya, batis kita digusuki akannya, boleh. Wa yaghmiza zahrahu wa atrafah, menggusuk juga artinya memijat, asalkan jangan auratnya. Summa mahma faraga minal hammam, kemudian dia selesai daripada pemandian tadi, syakarallah azza wa jal, dia bersyukur kepada Allah ala hadhihi ni'mah, atas ini nikmat Allah. Wa yukrahu tibban, dan tidak disenangi secara kedokteran, secara kesehatan kada baik. Sabbul ma'il barid, menumpahi air yang dingin, ala ra'si, di atas kepala, indal khuruj, ketika keluar. Wa kadza syurbuhu, demikian pula minumnya. Dalam keadaan yang panas itu, menurut kedokteran itu kada bagus kalau langsung kita disiram lawan banyu dingin. Nah, baik menyiram dengan banyu dingin atau meminum banyu dingin, itu secara kedokteran itu kada bagus karena takajud inya. Wa yukrahu lil mar'ati duhuluhu, dan dimakruhkan bagi perempuan masuk ke pemandian yang khusus bini-bini juga. Nah, itu dimakruhkan. Illa li daruratin, kecuali karena darurat, ada pemandian lagi. Nah, bimi zarin sabiqin, dengan sarung yang meliputi seluruh auratnya. An-nau'us tsani, macam yang kedua, fima yahdusu fil badan, pada sesuatu yang timbul di badan, minal ajza, daripada bagian-bagian. Wahya samaniyatun, 8. Al-awwalu, yang pertama, sya'rur ra'si, rambut. Wala ba'sa bihalqih, tidak mengapa mencukurnya rambut itu. Liman aradat tanzib, bagi orang yang hendak membersihkannya. Dicukur rambut, enggak ada apa-apa, boleh aja. Wala ba'sa bitarkihi, dan tidak mengapa meninggalkan mencukur rambut sepanjang-panjangnya, enggak ada apa-apa juga. Liman yudahinahu wa yurajjilah, liman yudahinuhu wa yurajjiluh, bagi orang yang meminyakinya dan menyisirnya. Artinya boleh aja rambut tuh panjang hingga pinggang, enggak ada apa-apa, asal rapi. Diminyaki, disisir bagus-bagus, nah itu kada mengapa juga. Artinya kada dilarang berambut panjang, itu kada dilarang, asal bagus, jangan beri takutan. Nah, kecuali rambut panjang itu menjadi ciri orang-orang jahat, nah itu kita kada boleh. Semacam suatu ciri
Bila berambut panjang tuh orang pemabuk, misalnya di kampung tuh bila berambut panjang tuh orang yang suka gawian maksiat. Nah itu kita jangan berambut panjang. Kenapa? Karena tasabbuhan bihim, menyerupai dengan mereka. Kalau kada ada ciri-ciri itu boleh rambut pendek, rambut panjang kada jadi masalah, yang penting bersih. Asani yang kedua sya'rus syarif, sisingut. Ini bagian dari tubuh. Yundabu kasumata la anis syafati minhu, disunatkan memotong yang panjang daripada bibir, daripada kumis itu. Limpua bibir, nah ditatak itu sunat. Wala ba'sa bitarkis sibalain, dan tidak mengapa meninggalkan dua sisi kumis. Nang di sininya ada manu kan. Ayo yang berbelingkar kayak apa kan itu kada apa-apa. Wala ba'sa bitarkis sibalain. As-salisu yang ketiga sya'rul ibti, bulu ketiak. Tustahabbu izalatuhu, disunatkan menghilangkan bulu ketiak itu fi kulli arba'ina yauman, setiap 40 hari fa aqalla atau kurang. Ar-rabi'u yang keempat sya'rul anah, bulu ari-ari. Tustahabbu izalatuhu, disunatkan pula menghilangkannya bil halqi, dengan dicukur, atau bin naurati, atau dengan kapur, dicabut artinya. Bil muddatil mutaqaddimah, pada masa 40 hari sekali atau kurang. Al-khamis yang kelima al-azfar, kuku. Nah, kuku bagian yang ada di tubuh juga. Wa taqlimuha, memotong kuku, mustahabun, disunnatkan. Lisana'ati suratiha iza talat, karena jahat rupanya bila panjang. Kuku bila panjang kada baik, jadi sunat menataknya, memotongnya. Walima yajtami'u fiha, dan karena sesuatu yang terhimpun pada kuku minal wasakh, daripada kotoran-kotoran. Walaisa fi tartibi qalmiha marwiyun sahih, tidak ada pada aturan memotong kuku itu riwayat yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya memotong kuku nang mana nang dimulai, jeriji nang mana dimulai. Nah itu kalau ada riwayat yang sahih dari Rasulullah. Nah walaupun banyak dari ulama-ulama dari sini-sini mulainya. Imam Ghazali antara lain yang secara jelas, nah, beliau menjelaskan cara memotong kuku itu. Kuku tangan misalnya. Imam Ghazali mengatakan yang pendahuluan dipotong di kuku tangan itu jari-jarinya, jari yang paling mulia. Jari paling mulia. Itu yang pertama dibersihkan. Jari yang mulia yang mana? Telunjuk kanan. Ini paling mulia jariji ini. Makanya waktu sembahyang, waktu syahadat diangkat nih. Yang lain kada disuruh. Dan di sini ada urat yang langsung berhubungan dengan hati seseorang. Nah, dia memotong kuku itu, jadi Imam Ghazali dahulukan yang mulia. Nah, yang mulia apa? Yang ini. Ini dipotong dulu. Nah, setelah ini yang mana? Ambil kanan. Ambil kanan dan ditutup telapak tangan kita kayak ini, nah ditutup. Ini pertama dipotong ini, ambil kanan, nah ini lagi, nah sini, ini terakhir ini, nah itu cara oleh Imam Ghazali. Nah, ada juga cara-cara yang lain daripada para ulama. Yang jelas hadis yang sahih tidak ada menerangkan itu. Yang penting kuku dipotong. Tapi mendahulukan yang mulia itu diterima. Nah, kita berbadasi apa dahulukan yang mulia, yaitu telunjuk tadi. As-sadisu was-sabi'u yang ke-6 dan ke-7 ziyadatus surrah wa qulfatul khasafah. Amma surra fatuqta'u fi awwalil wiladah wa amma tatheeru bil khitan fala ba'sa bihi fil yaumis sabi' minal wiladah wa in khifa minhu khatarun fala aula ta'khiruhu.
tangking pusat itu labihan dari tubuh juga. Nah, tangking pusat itu biasanya dipotong pada waktu lahir dan membersihkan dengan besunat. Nah, dengan besunat. Maka tidak mengapa besunat itu di hari ke-7 dari hari kelahirannya. Jika ditakutkan berbahaya daripadanya, maka boleh melambatkan sampai beberapa tahun. Asamino yang ke-8 yang dibersihkan dari tubuh adalah matala minal lihyah, sesuatu yang panjang daripada janggut. Ruwiya an ba'di sahabat, diriwayatkan dari sebahagian sahabat wa tabi'in dan para tabi'in, akhdhu ma zada anil qabdah, mengambil yang lebih daripada genggam. Janggut panjang misalnya, nah, ambil genggam kayak ini, nah yang lebihnya dipotong. Ma zada anil qabdah, yang lebih pada genggam ini dipotong. Wa qala akharun, berkata lagi ada ulama yang lain, tarkuha afiatan, meninggalkannya itu janggut seadanya, ahabbu, lebih disukai. Wal amru fi hadza qaribun, bermula perkara pada ini kurang lebih. Illam yantahi ila tulil mufrid, jikalau tidak sampai pada panjang yang melampau batas, fa innahu qad yusawwihul khalqah, itu yang panjang melampau batas daripada janggut tadi menjahatkan kejadiannya, keadaan tubuhnya. Wa yutliku alsinatal mughtabin, dan memberi peluang untuk disambati orang kena. Mau panjangnya janggut mereka pusat itu jerna, dia memberi peluang disambati orang. Bin nabzi ilaih, dengan dicela kepadanya. Fala ba'sa bil ihtiraz anhu, tidak mengapa menjaga diri daripada yang demikian, ala hadhihin niyyah, atas ini niat tadi. Wa fil lihyati, dan dalam urusan janggut ini, asyru khisalin, 10 perkara makruhatin yang dimakruhkan. Wa ba'duha, sebagiannya itu asyaddu karahatan, lebih sangat makruhnya min ba'din, dari sebagian. Dalam urusan janggut ini ada 10 perkara yang dimakruhkan. Sebagian dari 10 itu ada yang sangat makruh, yang mendekati kepada haram artinya. Yang pertama, khidabuha bisawad, memacari janggut dengan hitam. Janggut ini putih lalu dihirangi. Nah, ini bersangatan tidak disukai. Bahkan ada yang mengatakan itu haram. Mahitami janggut dengan apapun bentuknya. Wa tabyiduha, dan memutihi janggut. Ini orang kehendakan Tuha, nang tadi kehendakan anum. Orang kehendakan anum, janggut nang putih dihirangi. Ada ini orang nang kehendakan lakas Tuha, janggut nang hirang diputihinya. Bil kibrit, dengan belirang atau apapun. Wa natfuha, mencabutnya, dimakruhkan juga. Wa natbu syaibi minha, mencabut uban daripada janggut. Wan nuksanu, kurang. Wa ziyadatu, labihan, piha, pada janggut. Wa tasrihuha, membiarkan janggut, kada merawatnya. Tasannuan, karena berpura-pura. Li ajlir riya, karena riya. Nah, ini dibenci juga. Wa tasrihuha, wa tarkuha sya'isatan, membiarkan janggut usang, rahau. Izharan lizuhdi, memandang, menzahirkan sifat zuhud, kada boleh juga. Wan nazaru ila sawadiha, memandang kepada hitamnya janggut, ajaban, ujub, bisabab, dengan mudanya, kada baik juga. Wa ila bayadhiha, memandang kepada putihnya janggut, takabbur bi'uluwi sinni, dengan tuhaknya umur, kada baik juga. Wa khidabuha bil humrah min ghairi niyah, dan memacari janggut dengan yang mirah, dengan habang.
tanpa ada niat. Tasabbuhan bisalihin, menyerupai orang saleh misalnya, kada baik juga. Fa'ammal khidabu bisawat, adapun memacari janggut dengan hitam, faqad ruwiya fihi nahyun, sungguh ada riwayat padanya itu larangan, artinya diharamkan. Li'annahu qad yubdi ilal gurur wat talbis, karena mahitami, mahirangi janggut itu kenapa diharamkan? Karena itu membawa kepada penipuan dan pengelabuan. Kan kayak kisah Anum nih pada Tuha, nah kan mengelabui orang ngarannya. Wa amma tabiduha bil kibrit, adapun memutihi janggut bil kibrit dengan belirang, faqad yakunu isti'jalan, sungguh terkadang adalah itu menyegerakan li izhari uluwisin, untuk menampakkan tuha umur. Tawassulan ila taukir, menyampaikan agar dimuliakan orang. Ini bila orang tuha dimuliakan orang pada nang Anum. Jadi janggutnya diputihi supaya pina tuha kelihatan. Nah, itu kada boleh juga. Wa tarafu'an anis sabab, dan enggan daripada muda. Wa izharan likasratil ilmi, dan menampakkan bagi banyaknya ilmu. Kan biasa orang tuha makin banyak ilmunya, jadi diputihi janggutnya. Zannan, dia menyangka bi anna kasratal ayyam, dia menyangka bahwa banyaknya hari, tuhanya itu tu'tihi fadlan, memberikan dia kelebihan. Wahayhata, padahal tidak demikian. Fala yazidu kibaru sinnil jahil, tidak menambah tuhanya umur orang jahil illa jahla, kecuali kejahilan juga. Jadi masalah keilmuan itu bukan ada hubungannya dengan tuha dan muda. Nah, jadi jangan hendak menuhai diri supaya dinampakkan orang lebih berilmu, jangan hendak menuhai diri supaya dikatakan orang lebih alim, jangan. Karena ilmu dengan tuha itu kada ada hubungannya. Kada ada hubungannya. Pala ilmu samaratul akli, ilmu itu buahnya akal. Wahia garizah, itu merupakan satu tabiat. La yu'assiru syaibu biha, tidak berpengaruh uban padanya. Bila orang beruban banyak ilmunya, kada ada kepastian macam itu. Wa man kanat garizatuhul humka, siapa yang tabiatnya bodoh, patulul muddah, maka panjang umur, tuha yuakidu hamakatah, memperkuat akan kebodohannya. Orang lagi Anum aja sudah bodoh, lagi tuha bertambah bodoh. Orang pintar aja mau sudah tuha bisa kada peingatan lagi kalau mau lagi Anum sudah kada peingatan, apalagi sudah tuha. Nah, jadi kada ada baiknya memperbuat sesuatu yang menuakan diri, itu kada ada kebaikannya. Waqad kana syuyuh, dan sungguh adalah para orang-orang tua dahulu, yuqaddimunas sabab, mereka mendahulukan, mengutamakan orang-orang muda bila ilmi, dengan sebab ilmunya. Karena Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu yuqaddimu Ibn Abbas, Umar bin Khattab mendahulukan Ibnu Abbas, wa huwa hadisus sin, padahal beliau sangat muda, ala akabiri sahabat, atas sahabat yang tua-tua. Wa yas'aluhu dinahum, Sayyidina Umar bertanya kepada Ibnu Abbas tentang agama mereka. Jadi Ibnu Abbas sangat muda umurnya, mengalahkan sahabat-sahabat yang tua. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu an, ma atallahu azza wa jalla 'abdahu ilman illa syabba. Tidak memberikan Allah akan seorang hamba ilmunya kecuali di waktu mudanya. Wal khair kulluhu fis sabab, kebaikan itu seluruhnya berada pada waktu dia muda. Kebaikan seluruhnya berada pada waktu muda. Orang yang membuang mudanya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, itu orang yang membuang kebaikan dirinya sendiri. Orang yang kada bisa menggunakan waktu mudanya untuk hal-hal yang bermanfaat, itu orang yang menghilangkan kebaikannya yang ada pada diri sendiri. Karena kebaikan itu letaknya adalah pada waktu muda. Summa tala qaulah azza wa jalla, kemudian Ibnu Abbas membaca firman Allah, qalu sami'na fata yazkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Ibrahim, beliau menghadapi Namrud,
masih muda. Waktu muda. Wa qauluhu ta'ala innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Mereka itu para pemuda yang beriman dengan Tuhan dan kami tambah mereka petunjuk. Ashabul kahfi, orang-orang yang beriman kepada Allah, yang melarikan diri dari penguasa yang kafir, bersembunyi dalam guha. Itu semuanya orang-orang muda, orang-orang yang masih muda. Wa qaulahu ta'ala wa atainahul hukma sabiyya, kami berikan dia hukum, dia masih muda. Wa qala Ayyub As-Sakhtiyani adraktu Syekh Ibn Samanina sanah yatba'ul ghulam yata'allamu minhu. Aku menemui orang tua yang berumur 80 tahun mengikut orang muda, dia belajar daripadanya. Wakila libni Amr ibn al-Ala ayah sunu minas syekh ayyata'allama minas sagir. Dikatakan orang kepada Abi Amr bin Ala, apakah baik daripada orang tua bahwa dia belajar daripada yang muda? Faqala, beliau menjawab, in kanal jahlu yaqbahu bihi, jikalau jahil jahat dengannya, fata'allumu yahsunu bih, maka belajar itu baik dengannya. Nah, jadi artinya orang-orang yang dirinya masih muda maka jangan hendak berbuat sesuatu yang menghendaki agar tua supaya dimuliakan orang. Nah, baik caranya di tubuhnya apapun, jangan hendak menuhakan diri dengan tujuan untuk dimuliakan orang. Karena kemuliaan itu bukan pada tuha muda, tetapi kemuliaan itu letaknya adalah pada ilmu yang diberikan Allah kepadanya. Nah, kemudian habis sudah masalah bersuci, masalah air, masalah istinja, mandi dan sebagainya, yang semuanya itu adalah tujuannya untuk salat, untuk beribadah kepada Allah. Nah, kemudian kita masuk dalam babu asraris salah wa muhimmatiha. Ini bab mengenai rahasia-rahasia yang ada di dalam sembahyang dan yang penting-penting di dalam sembahyang itu. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله ونتوب إلى الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه سلموا تسليما اللهم صل وسلم عليه